Gedein dulu. Jadi kan ini tadi ya kalian baca lah ya beberapa penelitian ini. Tapi nanti nanti aku share lagi kok aja nih ke grup ya. Beberapa data-data ini. Ya Tuhan, dan tadi aku kalian tengok ini muka aku aja. Aduh, udah busuk. Oke, balik lagi kita ke sini. Tadi aku bilang beberapa gejalanya. Mood changes, perubahan mood. Kadang-kadang masuk akal kalau perempuan lagi PMS. Kemudian feeling disconnect. Kita sering nggak nyambung sama komunitas sekarang. Sleep or appetite change. Jam tidur sama jam makan itu sering berubah-ubah, terganggu lebih tepatnya. Kemudian kita kayak suka gak jelas gitu, kayak mau ngapain gak tahu gitu. Kemudian sensitif banget, bawaannya baper, orang salah ngomong baper gitu, luka beneran gitu. Illogical thinking, udah lebih dalam dari overthinking gitu. Jadi kayak yang sesuatu yang udah nggak logical lagi pun kita pikirkan. Problem thinking, otak kita di masalah terus. Kayak mana kalau kayak gini? Kayak mana nih kalau kayak gini? Masalah jadi otak itu. Itu perlu kita hati-hati. Nervousness, nervousness ya, bukan nervous aja. Artinya bawaannya terus nervous, mau ngapain nervous, bawa kendaraan nervous, grogi semuanya gitu. Lalu kemudian apatis guys, itu bawaannya apatis. Ada nggak sih gejala-gejala ini dalam diri kalian sekarang? Nggak usah kalian akui sekarang, nanti aja dipelajarin. Aku hanya ingin sharing. Kalau ini terjadi sama kita anak-anak Tuhan, memang kita perlu berobat. Kalau udah nggak sanggup lagi, kalau udah ngerasa kayak aku udah nggak nyaman lagi, nggak apa-apa kalian datang ke psikiater. Itu nggak memalukan sih. Aku akan sharing aja dari segi kita anak Tuhan. Yang pertama, it's okay not to be okay. Jadi kalau kita lagi nggak okay, jangan pura-pura okay. Orang-orang pernah bilang sama aku, you are not strong enough gitu. Jadi kau nggak selalu akan bisa kuat. Kau ada momennya kau emang lemah, kau harus mengakui kau lagi nggak baik-baik aja gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi teman kita tahu kita lagi nggak baik-baik aja. Kemudian yang kedua, sadari bahwa you are not alone. Jangan pernah mau sendirian nanggung masalah. Selain kita punya Tuhan, of course, kita harus punya komunitas yang bisa support kita. Jangan sampai komunitas kita itu toksik, itu makin bahaya. Yang ketiga, apa penyebabnya? Apa yang menekanmu? Sehingga tadi kita overthinking, problem thinking, kemudian sensitif. Menurut kalian apa yang menekan kita? Gitu loh. Apa yang membuat kita kayak gini? Kita harus cari tahu sebenarnya pelan-pelan. Bukan untuk mencari masalah, bukan mencari siapa yang salah, tapi untuk mengerti apa yang mengganggu kita gitu. Jadi kita tahu. Kemudian selalu ada pertolongan. There is help available. Ini harus yang kita sadari. Aku bagi tujuh poin hari ini. Kemudian enjoy small steps or progress. Kalau tadi kita udah tahu it's okay not to be okay, berarti kita mulai cerita kan ke teman-teman kita. I'm not okay right now. Misalnya kayak aku sekarang lagi gak baik-baik aja. Aku terlalu mikirin ini. Aku terlalu begini gitu. Nah pada saat kita dapat masukan, kita juga tetap doa sama Tuhan. Kita punya komunitas yang dukung kita. Pelan-pelan setiap progres itu harus kita syukuri. Gitu. Misalnya kalau aku sama Bang Rio beda. Kalau Bang Rio stres, dia nggak bisa makan. Kalau aku stres, aku mau makan aja kerjaku. Jadi kalau kalian tengok aku nambah berat badan, berarti aku lagi stres. Itu satu. Kalau kalian tengok Bang Rio kurus, berarti dia lagi stres. Jadi kayak setiap orang punya cara sendiri. Tapi aku ingin memaintain, aku nggak mau stres. Kita pasti bisa maintain itu, tapi jangan sendirian. Kalau sendirian kita capek. Kemudian pahami, sadari bahwa it's not instant. Gitu. Jadi masalah kita nggak akan instan hilang. Gitu. Bukan berarti kalau kita mengikuti Tuhan, terus kita anak Tuhan, masalah kita terus hilang. Kita harus sadari it's not instant. Dan Tuhan juga mau ngeproses kita, ngebentuk kita. Gitu. Sometimes menurutku nih ya, kalian boleh berbeda pendapat karena beberapa psikiater suka nggak sepaham kalau kita menariknya ke Bible atau ke Alkitab. Karena aku merasa kalau kita stres, itu kita kurang melibatkan Tuhan dalam setiap masalah. Kalau bagiku, karena aku ingat Yakobus 1 ayat 2 bilang,
Anggaplah itu sebagai sukacita, joy. Ketika kita dihadapkan pada banyak masalah, itu adalah firman Tuhan. Itu memang gak gampang sih. Itu proses. 7. Solution, there is a savior. Jadi ini solution. Kita harus paham bahwa ada penebus kita. Ini yang sedikit ayat yang akan aku share beberapa ayat. Kalau kalian ada di posisi stuck, mungkin kalian udah sedikit terganggu, kerjakan overthinking, kalian nggak bisa lagi berpikir clear gitu. Bawaan kalian sensitif, kalian ngerasa kayak dibicarain orang, padahal enggak. Terus kalian merasa kayak kalian berbeda, kok ngerasa selalu orang lain lebih hijau rumputnya daripada kita gitu. Kita selalu punya pikiran kayak gitu. Kita nggak bisa lagi grateful, kita nggak bisa lagi bersyukur sama diri kita. Ingat solusinya. There is a savior. Mari kita baca ayat-ayatnya. Yuk, siapa yang dapat bahasa Indonesia-nya juga boleh. Filipians 4 ayat 6 sampai 7. Ini udah sering kali dibaca. Ada yang dapat bahasa Indonesia enggak? Aku baca bahasa Inggris ya. Nanti yang dapat bahasa Indonesia bacain. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Coba kita bandingin sama bahasa Indonesia-nya. Ada yang dapat, guys? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bacain dong. Aku baca ya. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yes. Jadi apa namanya? Penting banget untuk memiliki rasa bersyukur dulu gitu sehingga um, Tuhan bisa masuk ke kita. Bersyukur dulu. Lagi punya masalah pun bersyukur. Karena selalu ada yang lebih complicated masalahnya dari hidup kita. Lanjut. 1 Peter 5:7. Casting all your anxiety on him because he cares for you. Jadi pahami kalau God cares for you. Tuhan itu peduli sama kita. Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Jadi bawalah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bawa sama dia. Oke. Yohanes 14 ayat 27 yang bisa juga bahasa Indonesianya boleh ya, boleh nanti baca ya. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Bahasa Indonesianya guys. Aku baca ya, Kak. Yes. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yes, gelisah dan gentar bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya bilang, don't let your heart be troubled and let it be fearful. Artinya beneran berani gitu. Terus ini kayak jangan hati kita nih jangan mau diisi sama masalah sehingga itu ngebuat kita gelisah karena Tuhan udah kasih kita damai sejahtera. Jadi kalau balik ke ayat yang tadi damai sejahtera ada karena kita punya ucapan syukur. Apapun itu kita mengucap syukur. 2 Timothy 1:7 For God has not given us a spirit of timidity but of power and love and discipline. Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan sih. Coba ada yang boleh ini enggak bahasa Indonesianya? Biar lebih tepat. 2 Timotius 1 ayat 7. Ada yang mau bacain 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada kata disiplin kan, ada kata tertib kan. Jadi yang aku mau tekankan di sini, kita jangan sampai cuma minta sama Tuhan, tolong kita, tapi kita nggak mau tertib, kita nggak mau dibilangin Tuhan, kita nggak mau diajarin Tuhan. Firman Tuhan udah jelas bagaimana metodenya pada saat kita punya masalah.
Semua firman Tuhan udah ngajarin kita. Jadi kalau kita mau keluar dari rasa ketakutan, sadari Tuhan gak pernah ngasih kita roh ketakutan. Dan kita harus mau disiplinkan diri kita. Dan ini adalah ayat favorit segala bangsa dan segala umat. Setelah Matius 6 ayat 33. Ini ayat 34-nya. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Jadi jangan kita worry tentang besok. Karena besok punya kesulitan sendiri gitu. Jadi hiduplah untuk hari ini. Seringnya kita hidup untuk hari esok. Hari ini kita nggak hidup. Kira-kira mungkin yang lagi punya masalah pasti paham kayak gitu ya. Tapi itu manusia memang. Itu sangat-sangat manusia. That's why kita butuh Tuhan. Nah ini boleh cari juga bahasa Indonesianya ya guys. Ntar bacain ya. Baca bahasa Inggrisnya. Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:28 to 30. Ada yang dapat bahasa Indonesia-nya? Saya Kak, Yes. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yes. Artinya Tuhan jalan sama kita. Bebannya berjalan bersama Tuhan. Kata Tuhan datang aja sama dia. Pokoknya, I will give you rest. Dia akan memberikan kita kelegaan. Jadi buktikan aja dan datang ke Tuhan. Bisa lega. Sekali lagi ya masalahnya belum tentu. Bukan langsung kelar. Oke. Self-care. Ini beberapa tips juga. Secara love language ya. Nanti kita bahas juga. Do something that bring you joy. Do something that bring you joy. Kalau tim X of service mungkin having a clean home ini luar biasa kalau tim acts of service ini. Kok dia stres dia bersihin rumah. Rasa orang rumahnya pengen dia pasti stres terus. Biar rumahnya bersih. Atau kemudian scheduling time to look after yourself, preparing healthy meals. Bagus sekali acts of service ya. Physical touch, having a massage, itu mungkin bisa. Doing a physical activity, taking a hot bath, kemudian merawat kulit atau spa day. Quality time. Oke. Take yourself on a date. Kemudian di alam, tergantung quality time-nya juga ya. Aku quality time nggak suka alam. Priority sleep and movement activity. Aku lebih suka sleep kalau lagi stres. Lalu kemudian allow time for creative activities. Buat tim-tim yang suka terima hadiah nih, holidays, tapi hati-hati, jangan pakai pay letter, nanti pusing. Kemudian only buy things you love, invest in your education, eat food that nourish your body. Kemudian beli hadiah, bagi tim words of affirmation, buat jurnal untuk kekuatanmu gitu ya, jurnal on your strength. Kemudian membuat magnet gitu kata-kata yang membangkitkan, tulis kata-kata yang membuatmu bangkit, atau kemudian buat toples yang isinya hal-hal apa aja yang kau syukuri, kemudian pengampunan, kemudian jadi cheerleader untuk diri sendiri bagi tim words of affirmation. Oke, mari kita diskusi. Pernahkah kamu mengalami mental issue dan gimana cara membangkit? Terus kemudian menurut kalian mungkin nggak kalau kita lagi in relationship atau kita di married life atau kita di keluarga ada timbul masalah mental gara-gara keluarga kita, gara-gara pasangan kita, gara-gara relationship kita, itu bisa nggak diatasi tanpa merubah orang itu? Itu kira-kira kalau menurutku sih pasti bisa ya, yaitu merubah diri kita sendiri sebenarnya yang paling penting. Oke, ini aku tutup ya. Biar kita cerita dulu sekejap.
Kok ada Bang Coki tiba-tiba? Sorry. Boleh sharing lah. Sorry. Ih, boleh lah. Emergency. Kok minta Ya maaf, apa? Abang? Belum Iya, minta belum maaf lebaran lah. ini. Minta maaf lah. Aku tadi nggak bilang ikut. Ini spontan aja, spontan. Sekali kita yang spontanius ya kan. Jadi kami lagi Nah, bahas mental issue kan, Bang. Abang tadi pas lembaran mm-mm. keberapa masuk? Ini baru masuk aku. Walah, aku share aja sebentar juga sambil Abang mau sharing. Abang mau sharing? Dia sesuai topik lah. Masa aku sharing nggak sesuai topik? Halo. Halo, Mak Bun. Kamu baru masuk juga? Halo, Mak. Halo, Bapak Andrew. Gitu dong berdua. Berdua lah. Mm-mm. Jangan kalau Bang Coki nanti kalau udah berdua dia pasti berdua. Ya kan, Bang? Ya, amin. Amin. Kayak mana? Jadi Udah mulai kita nih. udah dari tadi sih aku sharing. Oke. Jadi kami ngebahas mental issue. Aku rekap ya sedikit ya. Ya, oke. Kemudian baru how maintenance-nya itu secara anak Tuhan. Maksudnya Ya. anak Tuhan nggak boleh bilang mental issue nggak ada, ya kan? Ya, Memang sering kali setuju. nggak sih kita yang sok rohani bilang nggak ada itu mental issue. Memang seperti yang aku bilang tadi, di Yakobus 1 ayat 2 bilang, anggaplah sebagai suatu sukacita kalau kamu menghadapi berbagai percobaan, kata si Yakobus, ya Ya. kan? Gitu emang harus mental anak Tuhan. Tapi menuju ke situ kan nggak gampang. Kita butuh orang, teman cerita. Kalau kita lihat kemarin apa yang lagi heboh di Lambetura, di media sosial, yang ibu dengan 2 anak bunuh diri kan. Semua pada tahu lah ya infonya ya. Sedih banget ya lihatnya, karena ternyata mungkin bagi beberapa orang itu masalah kecil, tapi ternyata itu masalah besar yang membuat dia mau menyudahi hidupnya. Jadi terkadang kita nggak boleh nyepelein masalah orang. Sebagai anak Tuhan, kita yang berkomunitas, jangan pernah menganggap masalah orang lebih sempit, lebih kecil dari masalah kita. Demikian pula, jangan menganggap masalah kita paling besar. Sebagai anak Tuhan. Oke, jadi yang pengen aku diskusikan adalah, pernah nggak kalian ada di situasi mental issue? Dan mental issue apa yang kalian hadapi? Terus gimana caranya bangkit? Kemudian apa penyebabnya? Gitu. Kayak Bang Coki pernah mention ini kan? Iya, pernah. Aku duluan ya, Olivia share ya. Izin ya. Sama Ya, Olive karena aja ini. Bang ngomong banyak loh orang sini. Oh, mana? Cuman Eva, Cika, Olivia, yang itu jelas mukanya. Yang lain kan Iya, yang lain gambar-gambar buka kamera dia. kepala bulat ini semua. Oke Bang. Nah, jadi begini kan guys. Ini yang aku percaya ini rencana Tuhan ya. Dulu aku adalah seorang, ya aku berangkat dari masa kanak-kanak ya. Aku dulu tumbuh sebagai anak yang mengalami ketidakpercaya dirian gitu ya. Jadi dulu aku menghadapi orang takut. Jadi kalau misalnya kumpul keluarga nih ya, waktu aku anak-anak ya, aku lebih mau di kamar daripada berbaur gitu. Jadi kalau aku lihat kan, kalau aku flashback gitu ya ke masa laluku, ngeri kali ya aku dulu ya gitu. Sampai sepupu-sepupu dulu nggak apa-apa, Cok, nggak apa-apa bang, abang nggak apa kok, dia baik kok gini, sampai begitu. Jadi kalau misalnya kumpul keluarga, ya kalau nggak ada mami, aku nggak mau. My mom, jadi kalian bayangkan lah betapa dekatnya saya dengan ibu saya gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau ketika ibu saya sudah nggak ada, ya saya kayak sekarang aja saya kan masih oleng, tapi saya lihat ada Tuhan yang tetap menolong saya. Jadi begini, aku tumbuh menjadi seorang yang percaya diri itu gara-gara musik, guys. Kenapa gara-gara musik? Aku duluan main musik ya. Baru setelah itu jadi guru musik. Menjadi guru musik itulah sudah full my confidence gitu. Karena dulu kalau waktu saya main musik itu kan kita kan perform sendiri, solo performance ya. Jadi mungkin di situ awalnya mentalku itu dibentuk menjadi orang yang
mulai harus bagaimana menghadapi orang begitu. Ya, jadi ketika itu aku pun apa itu pun aku nggak maksudnya nggak siap sebenarnya. Cuman karena dituntut situasi dan keadaan aku harus. Nah, jadi satu cerita, aku dulu main musik di gereja itu di gerejanya mamaku dulu GBKP ya. Jadi di situ bulangku, papanya opungku, bapaknya mama, opung ya, kalau Karo bulang ya. Di situ bulangku itu punya power dan aku bukan gara-gara bulang, aku memang mainnya bagus menurut orang itu, gitu. Jadi disuruhnya lah saya main. Saya sebenarnya nggak mau gitu pada awalnya kan. Kenapa saya nggak mau? Ya itu tadi masih ada kalau di rumah kan latihan musik itu kan yang nonton kan cuman furniture bukan bukan makhluk hidup yang nonton aku gitu, bukan manusia. Jadi ketika itu aku sama Bulang takut dulu, takut karena dia itu orangnya orang militer. Bayangkanlah pensiunan ABRI ya, Bulangku itu pensiunan ABRI, Letkol. Papanya mama, sementara mamaku almarhum itu kesayangannya Bulang. Jadi kalau aku bilang Coki gini 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 nggak mau saya bilang gitu kan sama mami, tapi dia ancam langsung gitu dulu, awas kau ya, aku bilang nanti kau sama Bulang, kalau kau nggak mau takutlah saya. Makanya dari situasi yang benar-benar terjepit ya saya dulu mau main musik di depan umum gitu. Jadi setelah itu akhirnya ya kan sudah sering akhirnya terbentuklah mental tadi. Tapi saya masih punya masalah menghadapi orang. Nah, jadi saya mulai dibentuk menjadi guru musik itu di tahun 2000. Tahun 2000 lah saya formal menjadi guru piano. Halo Nathan, disitulah saya dibentuk benar bagaimana menghadapi orang, menghadapi murid-murid, menghadapi orang tua murid kan gitu kan. Ya kan Cika kan kalau kita guru vokal, guru musik, guru piano ini kan yang harus kita hadapi kan itu kan anaknya sendiri dengan keluarga. Yang paling ngeri keluarga karena banyak kali tuntutannya ya kan, banyak kali ekspektasinya. Jadi disitulah saya dibentuk. Tapi itu belum selesai teman-teman. Ketika saya berada di tim musik, kayaknya ini aku udah pernah share, tapi aku share lagi lah. Aku di tim musik ada satu orang pemain bass dulu ya, pemain bass. Jadi bukan si Marco ya, Marco udah beda lah. Itu udah zaman, udah berapa dekade sesudah itu. Jadi dulu aku dipercayakan sebagai MD. Dulu istilahnya music director, cuman music director di gerejaku yang dulu di Wesley Methodist Church. Itu gerejaku berikutnya ya guys setelah GBKP ya tahun 2000 saya pindah ke Wesley tahun 2000. Jadi di situ saya dipilih menjadi MD. Ya udah, tapi ada satu menjadi menjadi salibku gitu. Bukan dulu saya nggak ngerti si salib itu ya. Jadi kalau udah dia ada gitu, ini kayaknya sangat mengganggu ini pemain bass ini karena nggak mau diatur begitu. Sementara yang lain pada nurut ya pemain keyboardnya. Jadi kami dulu di sana itu formasinya drum, gitar akustik, gitar listrik, bass, keyboard sama piano saya gitu. Jadi cuman si pemain bass ini yang susah diatur. Jadi cara saya menghadapinya bagaimana? Begitu banyak gitu. Sampai dia itu sampai dia itu pernah ngomong ke pemain musik lain itu si Coki itu jangan dia aturnya aku bakar nanti mobilnya itu. Sampai begitu-begitu jadi ngeri. Kebetulan pemain bass itu badannya tinggi besar. Jadi awak kayak pegulat-pegulat gitu lah. Jadi aku agak takut lah ya menghadapi dia. Memang. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya dipertemukanlah kami oleh teman-teman setim dulu ya. Ini teman-teman ini tahu udah pada kemana semua. Jadi itu kejadiannya di gereja Wesley ya. Jadi disitulah saya belajar. Artinya bahwa memang ya itu harus kita hadapi sebagai seorang pelayan musik. Nggak bisa kadang-kadang kita pikirkan cuma satu orang kayak bilang Cika tadi kan kecil gitu ya. Padahal justru dia yang troublemaker dalam aku melayani itu dia gitu. Dan akhirnya kami dipertemukan, ajak ngomong segala macam, akhirnya sudah berdamailah kami.
Ya, jadi teman-teman saya simpulkan ya untuk saya. Jadi mental issue saya adalah masalah confidence. Masalah confidence. Dan menurut saya itu adalah memang itu pasti masalah kejiwaan. Cuman zaman dulu kan kalau namanya aja kita orang tua kita ya mungkin dulu orang tua kita pun nggak ngerti bagaimana gitu ya. Ini anakku ini masih anak-anak, jadi nggak apa-apa gitu kan. Nah, ternyata itu beruntun bertahun-tahun dan akhirnya aku sendiri waktu mami mulai sakit-sakitan aku akuin itu. Aku cerita kembali, Mam. Aku kalau ngomong sama mamaku ya, woi, aku bilang namaku, nggak aku gitu. Mam, Coki gini 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 Coki. Aku gitu tetap sampai sekarang. Makanya kan mulai dari sampai udah tua bangka gini aku ngomong sama mami itu tetap Coki, nggak mau bilang aku atau saya gitu nggak mau. Jadi aku bilang gitu kan, Mami masih ingat dulu Mam waktu Coki gini 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 gini. Aku bilang gitu sama dia, iya nak aku iya iya. Mami minta maaf ya nakku. Jadi di situ kan, sorry ya guys, aku agak terhanyut dengan suasana. Nah, jadi di situ aku melihat bagaimana mamaku itu memang benar-benar berjuang untuk tiga-tiga ya kami ya. Jadi dia itu menghandle semua. Itulah kehebatan ibu mama kami ya. Jadi dia sangat memahami masing-masing kami. Dia berjuang bagaimana anakku yang A, yang B, yang C itu dia yang paling concern itu saya. Kenapa? Karena dia bilang begini. Si Coki, aku pernah dengar dia bicara ya. Jadi aku bilang dia bicara sama temannya itu kejadiannya udah kurasa 20 tahunan yang lalu. Tapi sampai sekarang masih saya ingat. Dia bilang, aku kan uh, melihat anakku si Coki ini. Aku takut kali nanti dia ke depan bagaimana. Katanya gitu sama temannya itu. Kenapa? Kenapa Kak? Kata kawannya itu kan. Iya dia ini apa namanya hatinya bersih kali katanya. Gitulah pengakuan mami kepada temannya. Hatiku bersih. Jadi kalau nanti adalah yang menodai hatiku ini, kayak manalah anakku ini, gitulah kira-kira dia bilang. Tapi uh, uh, cuman soal itulah yang nggak pernah ku singgung sama mami karena itu ku tengok yang paling dia takuti gitu. Jadi tapi akhirnya puji Tuhan ya seiring berjalannya waktu semuanya itu udah diapain sama Tuhan ya dibersihkan sama Tuhan ya walaupun ya kalau menurutku sih sisa-sisanya masih ada ya mungkin Cika pun sebagai LG leader pasti mungkin bisa melihat kali ya waktu pertama kali lihat aku bergabung bagaimana bagaimana gitu ya. Tapi ya itulah senangnya saya sharing di LG ini tidak ada judgement ya seperti dibilang Pastor Tim ya. Jadi ya kita itu semua sama. Jadi basically begini guys menurutku ya. Pada pada dasarnya kita ini semua punya masalah mental sebenarnya. Tapi levelnya beda-beda sama kayak kita makan mie gacoan ya kan ada level satu. Tapi kita terkena itu menurutku ya karena kenapa? Pertama, kita pasti takut kalau misalnya secara finansial kita itu mengalami krisis. Kedua, kita itu pasti kalau tidak punya teman pasti takut. Ketiga, kita itu pasti banyak, maksudnya gini, kita kepingin orang itu berubah gitu. Sementara aku ingat yang dibilang Pastor Chris, we come to this world to love people, not to change them. Jadi kalau kita mengubah orang, ya orang itu nggak bisa kita ubah gitu. Jadi sama misalnya kita rasa dia itu punya masalah mental misalnya. Tapi kayak udah hebat kali kau. Contohnya begitu ya. Itu satu apa. Padahal kita sebenarnya ingin ingin care satu dengan yang lain, tapi dipandang berbeda gitu. Nah, jadi guys, aku rasa itu saja yang bisa aku share untuk malam hari ini. Thank you. Jadi hampir menjawab dua-duanya sih. Jadi yang paling penting berubah ya diri kita ya. Iya. Mungkin ya kan kalau aku share yang tadi itu sedikit. Kalau love language abang apa ya? Gimana? Love language. Love language-ku apa ya? Kalau aku sih
Damai kali ya, peace. Bentar. Ada 5 nih Bang. Apa itu? Berarti Abang harus ngetes, nanti aku kirim linknya ya. Iya. Ya ada acts of Hmm. service gitu, quality time. Kalau aku quality time, aku nggak apa-apa. Ngumpul, makan nggak makan asal ngumpul. Ya bisa Oh, sih, physical. Oh, pasti aku. pasti makan. Oh, Kemudian, sekarang. Self kemudian care. ini ada beberapa gejala tadi yang aku bilang, aku sharing. Hmm. Ini deteksi awal sih. Diagnosa itu tetap harus Hmm. ke dokter ya. Tapi Hmm. artinya kalau udah ngalamin beberapa ini, Hmm. kita udah harus cari pertolongan. At least ke teman satu komunitas kita di gereja, teman life Hmm. group, kakak Hmm. mentor. Pokoknya yang dia Ya. positif ya. Jangan sampai misalnya kita ceritain masalah rumah tangga sama orang yang juga baru bercerai. Misalnya contohnya, Oke. itu nggak Oke. nyambung, Oke. ya kan? Atau kita Hmm. ceritain permasalahan rumah tangga sama orang yang belum menikah. Menurutku juga itu nggak boleh, Iya. ya kan? Itu menurutku nggak boleh. Jadi kita harus usahakan ceritanya ke orang yang tepat. Misalnya kayak mood changes, kemudian kita kayak Hmm. sleep or appetite changes, kita jam tidurnya Hmm. terganggu, jam makannya Hmm. terganggu, gitu kan? Kemudian Hmm. drop in functioning, kita kayak merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain kan? Atau kemudian Hmm. increase sensitivity, kita sensitif, bawaannya gampang baper gitu loh. Ngerasa kayak kita Hmm. diceritain orang terus. Kemudian illogical thinking, problem thinking, Hmm. nervousness, dan yang terakhir itu apatis. Jadi nggak peduli sama orang. Otomatis nggak ada empati. Jadi kalau udah mulai ada ngerasa-ngerasa Hmm. ini, trying to find help Hmm. gitu. Cari temen cerita. Hmm. Saran aku. Hmm. Kalau ini sekarang lagi kita alami gitu. Gimana kalian? Iya. Lain. Ada yang mau sharing juga nggak? Apakah kalian sedang atau pernah? Kayak mana, Lip? Aku mirip Kak sama Bang Coki tadi, jadi kayaknya yang lain dulu lah. Di mana miripnya? Dari segi mana miripnya? Mirip Iya, kali, cerita makanya lah, Lip. kepikiran. Hmm. Ya sama, kalau misalnya kan dulu kita itu orang tua kita pada nikah cepet-cepet ya. Kok dulu mamaku itu 22 udah nikah, sementara yang 30 tahun nikah masih kayak anak-anak gitu loh. Jadi nggak tahu kayak mana cara handle anak kita. Bukan jahat gitu, cuman dia kadang mereka kan nggak tahu gitu bahwa sesuatu yang dilakukannya itu bisa membuat kita mengarah ke arah apa. Misalnya dari kata-katanya yang segala macam ya, menjadi membuat kita nggak percaya dirian orangnya. Sering merasa dijatuhkan apa segala macam kalau dia lagi marah. Ya tujuannya sebenarnya nggak ada, yang memang dasar dia nggak tahu aja gitu kan bahwa itu nggak benar untuk dilakukan. Cuma dampaknya jadi terasa ke kita. Cuma sekarang sih aku nggak terlalu ngerasa lagi, kayaknya udah lumayan sembuh lah. Cuman memang benar sih, rasa kita ketidakpercayaan diri itu jadi mengarah ke arah sensitif kita yang agak tinggi gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya orang memberikan kritik atau komen Marah. menusuk, jadi kita lebih gampang masuk ke hati. Ke situ sih arahnya jadinya. Tersinggung ya. Ini kan kayak mana Bapak Jadi Andrew? udah jadi bagian dari karakter. Kayak mana Bapak Andrew? Sekarang dia gampang kesinggung apa enggak? Biasa kalau orang bunceng lebih gampang Iya, kesinggung. Kak, kalau dia dikit-dikit ditegur tersinggung, dikit-dikit diajarin tersinggung. Gitu ya. Iya, ke situ sih arahnya, Kak. Cuman dulu ada saat dimana kan dulu aku itu bener-bener kayak yang orang takut sama kayak abang ini juga, makanya gue sama persis. Kalau misalnya harus dihadapkan, harus naik ke atas pentas, ke panggung, aku bisa nggak tahu mau bilang apa, ngeblank segala macem. Ya. Tapi ada dulu satu orang yang bilang sama aku, kenal juga sih sama suamiku, kau itu ada punya sesuatu loh, jadi aku selalu ingat. Tuhan memberikan sesuatu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk memuliakan Tuhan gitu. Amin. Ya, tapi kalau untuk sensitifnya itu masih agak susah, struggling. Kayak udah bagian dari karakter. Nggak tahu entah keturunan juga ya Pak. Nanti nggak tahu lah. Tapi nggak semua anak kayak gitu aku ya. Nggak semua orang. Misalnya ada yang orang tuanya ngomongnya ceplos-ceplos, tapi anaknya makin kuat. Tapi ada orang yang semakin dijatuhkan malah semakin hancur, semakin sensitif. Mungkin aku lah bagian dari orang yang kedua, bagian kedua tadi gitu. Mungkin
Kasih tahu aja. Apa? Kasih tahu aja apa itu Lip, kasih tahu aja. Kan semakin sombong dia. Oh. Ya itu aja sih dari aku. Jadi kalau memang Bener kalau sih, jadi kayak ada mood swing. Tapi kayak nggak tahu ya, dulu parah sih, sekarang nggak terlalu. Kok sekarang itu kayak yang udah lebih ke ya udah cari senang aja, atau berdoa atau apa, atau menyembah atau gimana gitu aja sih, langsung kayak lebih enak aja rasanya. benar-benar. Jadi Walaupun nanti emosi lagi, tapi kayak naik turun jadinya, tapi tetap aja ada pertolongan Tuhan gitu loh. ya Kok sih. dulu kan arahnya entah kemana, harus cari temen, harus keluar, harus kemana. Sekarang ya cari yang ada aja lah, ya Tuhan gitu yang selalu ada sama kita. Betul. Mungkin itu kayak klise ya, tapi itu sebenarnya yang paling benar. Iya. Betul. Kalian Bayangin aja kalau misalnya kita stres apa segala macam, tapi kayak harus cari dunia ini, parah loh itu. tapi itu kan sebenarnya Makanya pelarian banyak orang sementara. iya, bunuh diri apa atau mabuk-mabukan. Oh, aku mau cerita soal bunuh diri. Tahun 2009, aku pernah mau bunuh diri, 2009. Itu pas Mami dengan adikku Gita yang cewek itu lagi jalan-jalan ke Bali. Udah, terus adikku yang paling kecil sibuklah dengan kawan-kawannya. Jadi aku di rumah sendirian. Ya, sebenarnya hampir terjadi gitu ya, tapi ada suara gitu kan. Kau kayak mananya kok bunuh diri kau? Mau pakai apa Kau Bang kan bunuh diri? Aku masih memikirkan itu, masih memikirkan. Tapi kan kalau udah mengarah ke sana kan udah bahaya ya. Tapi tiba-tiba ada yang suara yang mengapain aku gitu loh. Kau kenapa kau? Kau main musik di gereja. Kau bikin orang senang. Masa? Nah gitulah. Jadi suara itu benar-benar memutarbalikkan rencanaku tadi, nggak jadi. Benar. Tapi yang satu hal yang aku percaya ya, Tapi itulah. ingatnya Bang, apa yang membuat Abang jadi pengen bunuh diri gitu? Siapa yang saat itu Aku memenuhi pikiran Abang? Aku merasa sendirian itu. Itulah yang ngerasa kayak nggak ada fungsi gitu. Iya. Padahal aku main musik di gereja itu banyak yang terberkati katanya. Terus main musikku begini-begini, tapi nggak kayak flat sama aku gitu. Nggak ada. Apa itu gitu? Biasa aja lah gitu. Itu mungkin karena rasa kesendirianku tadi, karena aku nggak bisa berbagi cerita. Sementara aku mau cerita sama Mami sama Gita, mereka sibuk jalan-jalan. Aku nggak mau pula mengganggu mereka. Adikku yang laki-laki pun 12 tahun di bawah Hawa, apalah yang dia tahu. Kupikir kan. Jadi ya aku akhirnya muter-muter itu di otakku ini. Gini-gini. Akhirnya itulah setan tadi lah bekerja. Tapi tiba-tiba di apa gitu loh. Gitu. Kayak ditangkap aku. Katanya gitu. Jangan apa itu. Kau pikirkan apa? Jangan begitu. Gitu. Dan aku percaya kalau aku flashback gitu kan, aku percaya itu suara Roh Kudus. Gitu. Itu dia. Betul. Makanya aku selalu bilang, kalau lagi punya masalah, sendiri bukan solusi. Iya, betul. Mungkin keinginan kita, aku lagi pengen sendiri, aku lagi ini, aku mau sendiri. Boleh, tapi sebentar aja, jangan lama-lama, jangan terus-terus. Iya, betul. Karena biasanya nggak bakal dapat solusi sih menurutku. Ya kan? Gimana? Dari yang anak gadis lah dulu. Gimana? Eva. Eva Nababan. Ini saudaranya siapa ya? Saudaranya Mike ya? Mirip sama Mike kuliah. Dia adiknya Ella. Oh, adiknya Ella. Oh. Kalau aku lebih ke ini sih Kak, kayak kebanyakan jaga perasaan orang. Jadi kayak kalau aku dibilangi jadi merasa yang kayak itu tadi Kak, marah, tapi langsung aku tunjukin ke orangnya kayak pada dalam hati, kayak jadi marah-marah dalam hati gitu Kak. Simpan sendiri semua. Marah-marah. Iya. Terus itu membuatmu jadi kayak mana? Iya, itu sih Kak. Berat kali sih di kepala Kak. Sampai aku minta aku yang di luar kota, di situ loh Kak. Jadi nangis lah kan. Menceritakan semua kayak apa yang aku rasakan, yang dikasih ke aku, yang aku nggak bisa luapkan ke orang langsung.
kayak misalnya aku ditegur jadinya langsung kayak marah sih, tapi langsung nggak bisa langsung menunjukkan ke orang. Jadi jawabnya lembut aja sih Kak. Aku takut dia kayak jadi gak suka lagi sama aku, jadi gak mau berhubungan sama aku lagi, gak mau ngomong sama aku lagi, gak mau temenan sama aku lagi. Jadi aku kebanyakan kalau ditegur itu jawabnya ya baik-baik aja, cuman aku marah-marah dari hati gitu. Jadi sama si Renata kau pernah marah? Enggak sih Kak, belum. Lebih ke Jangan kau simpan-simpan dalam hati, nanti tiba-tiba mau kau tusuk dia. enggak sih Kak. Selama ini belum lah Kak, lebih ke kayak kawan kampus dan teman serumah gitu. Tapi jaga perasaan orang tuh capek loh. Betul. Jaga perasaan orang Itulah Kak, tapi ya itu Kak, aku takut mereka juga sakit kayak aku. Jadi ya udah aku aja lah. Waduh. Gimana nih guys? Ini yang dipikirkan si Eva ini menurut kalian sehat nggak sih? Menurutku enggak lah. Biar kalian aja yang biar aku aja yang sakit. Ada lagunya sih nggak sih kayak gitu? Aku mau komen ya soal menjaga perasaan. Aku sudah dimerdekakan dari itu. Dulu aku seperti Eva ini, itu bagian dari masalah-masalahku dalam menghadapi orang. Maksudnya, aku lebih mau tersiksa daripada ceplos gitu. Nah, beda dengan mamaku orang ceplos. Sayangnya Cika nggak ketemu sama dia waktu dia masih sehat walafiat. Ketemu udah sakit-sakit kan dulu. Kalau dia dulu, dia kan nyetir mobil nih mami kan. Jadi pernah sekali dia atrek mau, aku masih SMP tak SMA itu, atrek mobil samalah kami. Tiba-tiba tersenggol, nggak tersenggol sih, cuma terkena badan mobil itu gitu kan. Terus, kata cewek pula itu kan, keluar dia kayak preman. Apa kau bilang? Pokoknya Cik, kalau Cika ketemu dulu Cik, aduh, Cika pun pasti ketakutan Cik mami. Jadi itulah dia nggak menjaga perasaan dan aku belajar dari dia asli. Bagaimana dia itu ceplosnya tapi in positive way ya aku lihat ya. Jadi kulihat dia itu sama orang terbuka gitu. Dia nggak ada kayak jaim-jaim apa makanya dia bertemu kalau mami itu kalau social life-nya aku angkat jempol kaki lah. Social life-nya dia siapapun jadi teman dia. Waktu dia sakit yang pertama tahun 2007, separuh rumah sakit itu jenguk dia, separuh pengunjung rumah sakit. Jadi aku bisa rasakan, oh ternyata beginilah orang yang punya social life yang bagus ya. Jadi aku belajar itu dari dia. Dan ketika aku pertama kali belajar soal menjaga perasaan, aku yang tersiksa. Jadi yang punya masalah kejiwaan itu jadi aku. Jadi aku ngomong nggak berani, main musik mau bikin improvisasi takut-takut. Oh, berubahlah aku. Makanya sekarang siapa yang terlalu banyak ngatur aku misalnya main musik gitu kan. Jangan gini, bikin begini, nanti begini, gini. Si Cika tahu lah itu siapa orangnya. Nah, jadi aku yang orang-orang begitu, alah Cik. Adalah rahasia kami tuh. Jangan tanya kalian ya. jadi aku yang begitu-begitu itu jangan apa maksudnya itu nggak masuk lagi. Oh, kau kalau aku mau berekspresi main musik itu terlalu kau atur, terlalu banyak apa akhirnya coba kalau ku jaga perasaan. Oh iya mainku terlalu gini ku ubah kayak seperti yang dia mau. Apa itu kayak gitu ya kan Cik? Nah, jadi akhirnya untuk menjaga perasaan itu sebenarnya perlu ya guys, Eva. Saya rasa perlu. Tapi Eva juga harus, ya jangan sampai menyiksa diri itu aja lah. Kalau menurut saya begitu. Betul. Jangan sampai kita tersiksa. Karena tadi Eva udah ngomong lebih baik aku yang sakit daripada dia yang sakit. Menurutku itu kayak judul lagu. Makanya aku bilang apa lagunya ada nggak itu ya? Ada loh itu apa sih judul lagunya?
Gimana? Yang Itu lain dia. kau Mi, Yang Itu lain. sebutannya ini enggak people pleaser kan? Oh ya, iya, benar. Kayak iyalah nggak bisa people bilang please. no, Iya, capek sendiri nanti. Yang iya, kayak gitu-gitu jadi lebih rawan apa sih, depresi nggak sih? iya bisa. Karena nggak bisa stand up for his own opinion ya kan? Nggak apa-apa deh. Belajar aja untuk mengungkapkan. Tapi in a good way ya. In a good way. Pelan-pelan. Jangan kasar ya kan? Misalnya Pelan. kayaknya aku nggak suka deh kalau kita kayak gini terus. Misalnya kayak ngomong. Aku nggak suka lah diperlakukan kayak gini gitu. Kayak ya in a good way lah. Nggak mau misalnya nggak mau cari berantem juga. Cari momen yang pasnya. Iya, Sama-sama tenang. Pokoknya kau harus juga melindungi hatimu. Guard betul, your betul. heart. Jagalah hatimu Yes. dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nanti kalau kau simpan semua sendiri kan, Aduh, jangan mau Dek, jangan mau Eva, jangan Pak. Itu saranku ya, karena aku udah jalan itu Eva. Jangan. tuh, ya kan. Kalau kau nom-nom. Nom-nom. Ini kayak orang Korea ya, film-film Korea yang zaman-zaman apa gitu, apanya, bendonya. Kukira zaman Joseon. Apa mau muji Iya, atau apa? Joseon, zaman Joseon, iya memang. Is. Iya kan? Kayak kaum-kaum bangsawan itu gitu. Oh, Isu. pujian. Johnson. Iya, Pujian itu. Joseon. Kayak mana Apa ya? ceritamu, Mi? Se Sebentar ya, Nak. Ini anak aku bersih. Ya kalau aku sih dari yang PowerPoint-nya Kak Cika tadi aku udah dengerin. Aku denger tadi bilang beberapa poin itu benar gitu yang Kak Cika sampein bahwasanya kalau kita lagi kena gangguan mental jangan sendiri itu benar. Maksudnya karena aku udah mengimplikasikannya di hidupku juga gitu loh. Aku temukan perbedaan ketika aku pasti kita punya momen-momen ketika kita punya gangguan mental lah masing-masing gitu. Tapi yang membedakan apa yang kita lakukan gitu selama kita terkena gangguan mental itu. Apalagi aku yang punya 2 orang anak yang lagi aktif-aktifnya laki-laki pula semuanya kan tanpa ibu tanpa mertua gitu kan pastilah sering diserang oleh berbagai-bagai cobaan. Serangan fajar. Serangan fajar ya. Serangan fajar kan duit bang. Oh, duit. Ini masalah serangan fajarnya. Maksudnya tekanan-tekanan lah ada baik dari bahkan dari pasangan sendiri pasti ada tekanan itu gitu. Secara tidak langsung mungkin atau mungkin dalam ekonomi dan kawan-kawannya lah gitu kan. Tapi gimana kita memanagenya gitu, Bak. Dan saat ini jujur tahun 2025 ini ada sesuatu yang sedang aku rencanakan juga gitu kan. Dan yang akhir-akhir ini buat aku khawatir gitu. Aku ngerasa diintimidasi sama aku tahu itu iblis sih gitu. Kalau kita anak-anak Tuhan pasti kita ngerasa gitu kita lagi diintimidasi iblis gitu kan. Tapi di situ juga Roh Kudus pasti bela kita, pasti apa namanya? Pasti nggak tinggalin kita, pasti dia akan backup kita gitu kan. Jadi aku ketika aku diintimidasi kamu nanti begini begini gini gini gitu kan. Banyak omongan-omongan dari pikiran yang pasti itu datangnya dari iblis. Cuman aku gini, aku ngelawan itu. Aku mikir enggak, aku nggak boleh kayak gini terus karena aku berharga, aku punya Nyanyi Kristus. Di masa lalu Tuhanku yang hebat, yang besar, tolong aku. Pasti sekarang nanti Tuhan tolong aku. Gitu sih ya, aku sekarang mikirnya. Dan kayak yang Kak Cika bilang jangan sendiri, iya benar jangan sendiri. Kayak aku sekarang aku mulai cari kayak mulai bergabung gitu loh ke komunitas-komunitas kayak kegiatan-kegiatan kerohanian. Ya memang sih maksudnya mereka itu nggak seumuran aku. Kadang-kadang aku ngerasa kayak nggak apa namanya nggak sefrekuensi sih sebenarnya gitu. Sefrekuensi. Karena kan mereka udah pada berumur lah ya, 40 tahun ke atas gitu kan. Aduh. Aduh. Jangan begitu ah. Padahal aku 17 tahun kan. Saya masih 10 tahun loh saya. Aku aja baru berulang tahun ke-22. Amin. Iya gitu, tapi ya udah aku berusaha mengcomfortkan diri kepada mereka gitu, mencari titik temunya di mana supaya aku bisa tetap nyaman
jangan juga kita ngerasa pressure juga sih dekat sama mereka gitu, dan Iyalah. jangan merasa terpaksa gitu. Puji Tuhan ya aku ngerasa nyaman-nyaman aja sejauh ini gitu sama circleku yang sekarang, dan itu satu cara yang bisa buat aku nggak overthinking, karena kita yang suka kena tekanan mental ini biasanya sering overthinking sih, Betul. sama Ya, suka memikirkan sesuatu yang belum tentu negatif. terjadi gitu loh. Problem Biasanya thinking. ibu rumah tangga sering gitu kayak gitu, yang Ya, kerjaannya ya. di rumah ngurus anak, Eh, yang kerjaannya itu aja gitu loh, yang sering hmm, pokoknya banyak waktu kosongnya gitu. Jadi aku sekarang kayak alihin ke hal-hal yang seperti itu. Terus aku perkuat lagi baca firmannya, terus aku dengerin khotbah gitu kan. Puji Tuhan sekarang udah berkurang sih apa namanya amin. intimidasi si iblis ini gitu kan. Karena sempat itu bulan lalu apa 2 bulan yang lalu ya, aku kayak ngerasa lemah banget gitu kan, baik secara iman dan secara pikiran mental gitu. Hampir setiap hari gitu kayak gimana ya, kayak nggak punya masa depan. Padahal masa depan sebenarnya kan di dalam Kristus pasti Hmm, indah dan penuh harapan, kata firman Tuhan amin. kan kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa kok gue jadi gini gitu kan. Lu nggak boleh gitu Nom. Tuhan yang sama itu dulu yang bantu kamu keluar dari masalah sebesar itu gitu. Kok kamu jadi lemah sekarang gitu. Jadi aku mikir, aku flashback. Iya ya, di tahun-tahun kemarin itu Tuhan selalu tolong loh. Tuhan selalu selesaikan semua loh. Tuhan berperang loh sama aku. Nggak mungkin lah nanti di depan ini nanti apapun masalahnya dia nggak berperang sama aku. Aku mikir gitu sih sekarang. Jadi sekarang rasa worry itu paling tinggal ada sih sebagai manusia yang masih hidup gitu kan. Pasti ada rasa worry. Tapi sekarang lebih bisa diminimalisir dan sangat-sangat berkurang worry-nya kayak gitu sih gitu. Jadi tetap aja kayak yang Kak Cika juga bilang, andalkan Tuhan gitu. Amin. Tapi Amin. percuma kalau kita ngandalkan diri kita sendiri, kita capek sendiri sih. Capek, betul. Capek dan nggak akan Betul. ketemu juga sih kekuatannya. Memang cuma Tuhan sih kekuatan kita. Betul. So far itu yang aku alami gitu. Ketika aku put my hope, put my power gitu. Karena ketika aku mengendalikan powerku sendiri, aku lemah gitu. Tapi ketika aku tahu nih, aku punya Tuhan yang kuat, aku punya Tuhan yang hebat, that's my strongness gitu. Disitulah kekuatan kita Ya, sebenarnya gitu. Betul. yes. Aja sih yang mau aku sampein. Betul. Jadi ibu rumah tangga lebih riskan ya untuk Mm-mm. isu. Apalagi kalau suaminya jarang memeluk. Curhat nih, curhat ya, curhat ya, curhat ya. Lagi nyindir kan? Si Olip langsung Ih, melirik suaminya. didengarnya loh, didengar sih. Enggak, kalau suamiku kebanyakan memeluk. Gitu. Itu kok kelebihan ya. Overhak, overhak. Gimana? Priscila dong. Ya, Priscilla ini mana nih? Cila, Cila. Halo, Panggilannya apa nih, Dek? Biasanya Ah. Priski. aku biasa dipanggil Kila. Kila. Oke. Oh, Kila. Oh, orang Karo itu sama dengan Amang Boru itu, Kila itu. Kila sama dengan Amang Boru. Gimana, Dek? How's your story? Ya. Aku sih kayak dapetin sesuatu dari sharingnya Kak Cika. Em, Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tuh sering banget kayak selalu bilang, ya udah bersyukur aja. Kau Hmm. bersyukurlah. Kau ada masalah ini, kau ngerasain kayak gini, kau punya mental health yang kayak gini-gini, karena kau kurang bersyukur, karena kau kurang mengandalkan Tuhan. Jadi somehow itu Ada seperti benar. positivity. Jadi kayak Mm-mm. seakan-akan jawaban dari semua masalah orang Kristen adalah kayak minum air gelap, kayak minum air hangat. Kalau kita sakit perut, minum air hangat aja. Sakit kepala, minum air hangat aja. Sakit apa, Mm-mm. minum air hangat aja gitu kan. Sama juga kayak orang Kristen, apapun masalahnya, kayak seakan-akan selalu bilang, doa aja, doa ya bersyukur aja. Seakan-akan semua masalah kita, semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan itu kayak nggak valid. Tapi sebenarnya yang dibilang itu nggak kayak gitu kayak oke, lu bersyukur, tapi bukan berarti Tuhan suruh kita bohong sama perasaan kita sendiri gitu. Jadi tetap aja caranya untuk handle masalah dari mental health ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, bukan berpura-pura datang ke Tuhan, Tuhan nggak apa-apa aku yang sakiti, Tuhan nggak apa-apa aku minder, Tuhan nggak apa-apa aku sebenarnya bisa atau apa. Enggak itu yang Tuhan minta, enggak minta kita datang ke Dia itu sebagai satu kaca yang utuh,
yang nggak ada celahnya, tapi ya datang jujur aja, Tuhan aku minder deh di sini, Tuhan aku kayak gini deh, Tuhan aku kayak gini deh, cerita aja jujur sama Tuhan, karena dia ya satu-satunya tempat yang nggak akan ngejudge kita sama sekali. Dan sama kayak kayak aku bilang, kaca, kalaupun dia retak pun, kayak hidup kita retak pun, itu tetap bisa memantulkan, memancarkan kasihnya Tuhan, memancarkan kebaikannya Tuhan, tetap bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, memberkati diri kita sendiri, memberkati yang sekitar kita gitu. Jadi thank you untuk Kak Cika buat sharingnya, untuk mengingatkan aku kalau ya udah, kalau datang ke Tuhan ya memang kita bersyukur bersyukur, tapi nggak perlu jadi bohong-bohongan sama Tuhan, karena sebenarnya Tuhan pun nggak kita kasih tahu pun Tuhan tahu apa isi hati kita. Iya, betul. Bahkan ke orang terdekat kita pun kita nggak perlu bohong. Hmm. Be real gitu. Kayak yang aku lagi stres, hari ini aku stres kayak gitu. Hari ini aku gini loh, hari ini suamiku gini, atau hari ini keluarga aku gini. I think it's Ya, okay. iya kayak kemarin aku bilang sama kakak kan Kak Cik, kayaknya aku mau ke psikiater deh Kak Cik. Untung nggak jadi ya Kak, untung nggak jadi. Nggak perlu psikiater. Aku nggak anti psikiater, cuman sayang duitnya kan. Iyalah. Ujung-ujungnya nanti penyelesaiannya gitu lagi ya, paling kamu harus sebenarnya healing gitu kan. Iya. Ya, benar-benar. Kalau dari siapa lagi nih yang belum? Renata. Kalau aku sih Kak, masalah aku tuh gabungan dari Eva. Tunjukkanlah wajahnya. Iya. Kalau aku tuh lebih ke gabungan Eva sama Kak Nom yang anxiety, kebanyakan takut. Belum terjadi tapi udah takut. Eva tahu itu aku belum. Eva aku takut kali gini kayak gitu. Terus people pleaser juga. Tapi sekarang belum tahu sih Kak gimana handle-nya gitu. Berarti kau takut nyakitin orang gitu ya? Iya Kak, mau kayak kakak bilang tadi, kita selesaiin baik-baik gitu, kita ngomongnya baik-baik. Aku juga takut, udah baik-baik pernah aku ngomong, takutnya dia kayak apa sih gitu, tetap takut gitu. Biasa apa yang kau takuti? Kenapa Kak? Biasa apa yang kau takuti? Takut mereka kayak depannya itu kayak iya gitu kan, kayak mau maaf tapi sebenarnya enggak, kayak di belakang enggak suka kali aku dengarnya, kayak kok sok betul kali kayak gitu Tapi Kak. ayo kita sadari sesuatu. Tapi itu asumsimu masih kan? Iya Kak. Bukan kenyataan kan? Tapi memang gini, iya sih. Gini, resiko itu juga pasti bisa ada. Tapi kalau bisa sih aku saranin pelan-pelan belajar untuk mengungkapkan. Itu juga sehat untuk relationship soalnya. Daripada kita simpan ternyata kita nggak kayak gitu. Nanti akan ada pemicunya, satu kembang api aja udah meledak dia. Kembang api loh bisa buat meledak kalau kita itu kita simpan. Nanti tiba-tiba dia cuma buat salah dikit aja kita bisa meledak gitu. Dan dia akhirnya bingung. Dan akhirnya kita beneran rusak. Jadi kalau relationship yang sehat itu sebenarnya terbuka. Tuh sih. Tapi pelan-pelan. Ingat ya, not instant. Gak ada yang bisa instan. Betul. Semua harus step by step. Semua pelan-pelan. Jadi semangat ya, Renata, Meva. Semangat deh, semangat. Oh, satu lagi buat Renata dan Eva ya. Tapi ini bukan ada kesan menggurui, enggak. Tadi kan sudah dengar cerita saya bagaimana saya itu dulu adalah seorang yang ya apa-apa takut, apa-apa. Nah, kan itu kan takut juga ya garis bawah ya. Jadi coba tanamkan hal-hal yang sifatnya positif tadi yang dibilang Nom tadi ya, soal positivity ya. Aku rasa positivity itu juga bagian dari firman Tuhan. Cuman mungkin kalau positivity-nya itu versi dunia, kalau di firman Tuhan apa gitu ya? Saya nggak tahu mengungkapkannya bagaimana. Jadi kalau kita positif,
yes I can do it, yes I can. Aku selalu gitu. Saya guru piano, saya selalu bilang sama murid saya, kalau kamu punya masalah confident, nah saya bilang, kamu pergi ke kaca, ya, saya bisa, saya akan bisa menyelesaikan praktis lagu, misalnya lagu apa yang saya suruh yang udah sesuai dengan bukunya ya gitu. Itu coba kamu tanamkan. Tapi harus disesuaikan. Jangan kamu bilang kamu bisa, tapi nggak ada action ya. Kalau saya bisa, tapi nggak ada praktisnya sama aja. Mungkin itu satu contoh implikasi yang bisa di kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu disuruh ngomong nih, kayak tadi yang di share Olive ya, mau ngomong misalnya di panggung, misalnya mau kasih sepatah dua patah kata misalnya kan, tapi keburuan udah takut. Jadi coba rasa takut itu diganti dengan saya pasti bisa bicara di depan panggung, di panggung ini gini gitu. Pokoknya tanamkan positivity itu di pikiran dan di perasaan kita. Aku sekarang begitu. Walaupun misalnya nanti yang terjadi tidak seperti yang kita ucapkan, tapi the power of words ya, the power of words itu akhirnya nanti terpatri dalam diri kita. Terpatri dalam diri kita, akhirnya jadi apa? Jadi sesuatu yang positif. Walaupun orang nanti responnya nggak baik, kita nggak terganggu, dan itulah yang sudah kualami. Kalau dulu nggak begitu. Saya pernah dulu main musik, tapi liturgisnya nyanyinya kayak apa? Kayak keong, lambatnya bukan main. Saya udah praktis bagus-bagus, kan jadi sia-sia ya praktis saya ya. Terus saya kayak merasa apa gitu, maksudnya nggak terima kok dia begitu gitu, marah. Akhirnya apa? Saya biasanya pulang gereja itu bersosialisasi gitu, saya langsung pulang gitu. Saya dulu begitu orangnya. Jadi satu ungkapan di mana saya itu Merajuk lah wah, Bang katanya. iya, aku harus diterima nih gitu. Apapun kok dia gitu. Jadi banyak mungkin menuntut banyak, ada juga kali ya. Jadi akhirnya sekarang kalaupun nanti ada setelah itu ya, itu zaman saya SMP atau SMA kelas 1 itu. Setelah itu saya alami, akhirnya bertahun-tahun saya belajar ya, bahwa not everyone's perfect. Jadi yang main musik tamatan dari Berkeley, dari apa namanya luar negeri sana pun kadang-kadang kesalahan loh. Kenapa aku mesti takut? Itulah yang jadi role model saya ketika saya main musik. Mau main di gereja, mau main, saya nggak pernah itu. Oh ini main di gereja, ini main non gereja. Pokoknya gimana yang bagus saya bikin begitu. Kan ada orang kan terlalu gimana kali ya, maksudnya jangan sekuler. Apa itu sekuler, nggak rohani, nggak bagus gitu. Jadi saya ambil netralnya aja gitu. Jadi untuk ketika saya itu jadi modal saya ketika tampil. Walaupun mungkin misalnya sebenarnya saya nggak siap, tapi saya positif. Oh, saya siap kok. Cuma dong saya seorang guru musik, saya alihkan ke situ. Masa seorang guru musik tidak ready untuk memainkan musiknya atau untuk pelayanan dan sebagainya gitu. Jadi untuk Renata dan Eva, positivity aja, junjung tinggi, maksudnya bukan junjung tinggi ya. Selalu kaitkan positivity itu ke firman Tuhan, karena di firman Tuhan itu apa? Mungkin Cika bisa bantu, Cik. Kalau positivity itu di firman Tuhan itu apa, Cik? Intinya perkataan adalah doa. Gitu kan. Perkatakan yang kita mau, jangan perkatakan yang kita nggak mau. Itu kan, betul kan? Itu dia. Perkatakan sampai itu menjadi kenyataan. Kalau banyak orang bilang fake it until you make it. Penting hasil. Oke, aku diberkati, aku dilimpahin. Kan belum ada nih misalnya, belum kita rasain. Kita aja ngomong terus sampai itu jadi kenyataan. Makanya hati-hati, perasaan pun lama-lama bisa jadi kenyataan. Kalau kalian percaya sama perasaan kalian itu, perasaan yang bilang kalau kalian you are not worthy, you cannot do it. Itu perasaan awalnya bisa jadi kebenaran pada saat kita terus mempercayainya gitu sih. Makanya itu
buat kita juga anak-anak Tuhan mungkin nyambung kayak yang tadi dibilang si Kila, kalau jangan sampai kita ketemu orang lagi punya masalah, kita cuma makanya kau berdoa, makanya kau baca Alkitab, makanya kau ke gereja. I think it's not a solution. Daripada kita nggak Yes. tahu misal cakap, nih orang lagi pusing, gitu loh. Mending kita diam. Dan lebih baik kita ucapkan, ayo kita berdoa. It's better than, makanya. Kalau ada orang ngomong makanya, Iya. buat mulutnya. Makanya. Iya bener Kak. Tadi kan sepupu aku juga kan baru nelfon aku kan Kak. Gitu. Aku bersyukur ketika aku tidak menjudge dia gitu waktu dia nelfon tentang masalah rumah tangganya. Dia kan tadi baru curhat juga sama aku tentang masalah rumah tangganya. Jadi aku merasa puji Tuhan sih aku sekarang udah lebih mengenal Tuhan gitu kan. Jadi aku bisa merespon satu curhatan seseorang dengan baik menurut aku gitu kan. Karena kok dulu iya kayak waktu belum kenal Tuhan, makanya kau sih nggak gereja, kau sih nggak berdoa. Iya dulu gitu kan. Tapi kalau kita ajak dia berdoa, terus kita terima dulu, kita validasi dulu perasaannya dia. Iya aku ngerti kok yang kau rasain gitu. Kita bilang aja gitu. Pasti dia seneng gitu kan. Iya kalau aku jadi kau juga pasti marah, kecewa, wajar gitu kan. Aku bilang gitu tadi sama dia gitu kan. Karena memang kalau aku di posisi dia juga pasti akan seperti itu. Tapi jangan kita benarkan bahwa kemarahan dia itu harus berlarut-larut gitu kan. Ya udah, aku bilang aja tadi sama dia kan. eh Nanti kalau udah tenang, tetap kamu harus komunikasi sama suami kamu gitu. Apalagi dalam rumah tangga ya Kak Cik ya. Emang kuncinya adalah communication gitu kan. Betul. Ada video baru ini. Iya sayang. Felicia dong, Felicia. Halo. Halo. Mana dia? Felicia, are you still there? Felicia. Felicia. Halo. 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 Hidupin video karena aku lagi. Halo. Lagi gelap-gelapan ya? Iya. Oke. Gimana deh? Tapi kok bisa sharing kan? Bisa, dia yang penting udah tidur udah bisa aku bergerak. Iya, halo semuanya, shalom. Halo, shalom. Salam kenal, aku Felicia. Ya, tadi aku masuknya udah pertengahan sih ya gitu. Tapi sedikit sharing. Sekarang ini aku baru melahirkan anak kedua. Anak kedua aku belum 2 bulan gitu. Jadi memang masih perih lah ya, gitu bisa dibilang gitu. Terus kalau berkaitan dengan mental, ya jujur agak meronta-ronta ya, Say. I know it. Iya, apalagi I feel you Kak. apalagi ditambah lagi kita nggak ke gereja ya gitu. Nggak pergi ke gereja itu beda banget sama kita ibadah online sama kita ke gereja gitu. Betul, setuju. Aja beda gitu. Jadi aku sih pandai-pandai lah gitu untuk mengatur bagaimana supaya tetap jadi mama yang waras, mama yang nggak toksik untuk anakku yang pertama gitu ya. Karena anakku yang pertama udah umur 4, dia udah bisa menyuarakan juga gitu apa yang dia rasakan gitu kan. Kalau aku udah terlalu galak, mami ini marah-marah terus gitu. Jadi memang agak udah gitu awak pun udah jenuh juga sama kehidupan ini kok gini-gini aja nggak tidur-tidur badan capek tapi harus waras ngurusi toddler gitu kan. Em, tapi di tengah apa namanya ya kegiatanku yang gini-gini aja aku tetap mengusahakan iya tetap mengusahakan untuk inilah baca Alkitab gitu. Karena aku pernah dengar sekali Pastor Kelly itu bilang tentang how to start gitu ya relationship sama Tuhan tuh ya baca Alkitab gitu kan, baca Alkitab, baca dari Matius. Jadi sejak itu memang aku jalanin lah sampai hari ini. Jadi itu yang membuat aku kayaknya masih nggak gila ya gitu karena masih Aduh, jangan sampai lah. iya jadi masih terhubung sama Tuhan dan aku memang bukan hanya aku baca tapi aku catat gitu apa yang aku baca tuh aku catat gitu.
Jadi sebenarnya sih kita eh, kalau punya isu, punya perasaan yang dari tadi kita sharingkan lah ya, itu semua memang valid lah. Namanya juga kita masih manusia. Tapi setelah aku banyak baca firman ini, aku juga mempelajari bahwa Tuhan Yesus sendiri pun juga sudah ketika dia jadi manusia pun dia sudah melalui lebih parah dari yang kita lalui hari ini gitu kan. Makanya itulah kesaksian yang hidup ya kisah Tuhan Yesus itu gitu. Dan ketika aku kalau misalnya udah mau marah atau gimana gitu ya, pasti kita punya punya isu masing-masing lah gitu ya. Nah, kalau ketika aku mengingat suatu isu dan aku kesal, aku ingat aja gitu kalau cerita di Alkitab Tuhan aja udah dikhianati sedemikian pun sama Yudas, dia masih mau duduk makan perjamuan dengan Yudas gitu kan. Sebaik itu gitu dia. Jadi kayak memang dasar segala sesuatu itu ya ya udah dengan kasih aja gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi memang kalau tadi aku tidak terkoneksi, tidak baca firman, nggak bisa lah, nggak bisa lah aku berbicara hari ini kayak gini gitu. Tapi ya memang perasaan yang tidak enak tadi ya masih ada, ya masih ada. Masih ada dia kadang-kadang error-errornya. Kayak baru kemarin juga aku share sama adikku, kalau ada yang kenal si Feren, Kak Cika kenal pasti. Ya, Kenal Feren ini kayaknya. hah? Semua pada kenal Feren ini kayaknya. Kenal Feren ya? Kenal. Feren kenal. Karen. Eh, Karen. share juga masih Feren. Kalau aku ngerasa lost, kayak ngerasa anakku kemarin udah umur 4, udah bisa Wak, bernapas gitu karena aku udah besar. Tiba-tiba Tuhan kasih bayi lagi satu gitu kayak kapan nih Bapak aku bisa istirahat Bapak gitu ya kan? Bernakku. Apa kabar? Kabar nakku. Ya itulah. Kabar nakku, kata orang Karo. Jadi jadi ya memang keadaan-keadaan ini kadang-kadang bikin kita tuh apa ya? Tersulut gitu loh kayak makin masuk makin masuk karena kan ini harus jalani anakku yang nomor 2 ini kan akan bertumbuh nggak bisa kuhentikan ya kan Ya. jadi keadaan ini ya memang mau nggak mau Jangan. kita harus terima gitu makanya pentingnya juga ya ada komunitas kayak gini jadi kita bisa teringat lagi untuk kayak ya udah it's okay gitu it's okay semua ada waktunya gitu gitu sih kalau dari aku itu aja lah. Thank you guys. God bless you. Cuma ya benar itu real sih. Itu valid perasaan baru punya bayi itu valid. Ya. Tidak bisa dibilang tidak. Yes. Tapi memang dengan sharing, dengan cerita jadi kayak karena kayak aku udah di titik mereka udah sekolah, teenagers, tantangannya beda lagi. Aku kangen banget sama masa-masa toddlers itu. Masa sih, Kak? Kau udah teenagers, kau udah melawan, kau dilawan kau. Oh. Semangat, Kak. Emang punya 2 anak itu gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri sih, tapi kita yang dulu. Jadi kalau kau nggak tukang melawan sama mama, kemungkinan anakmu juga tidak. Ya, gitu. Itu sih. Jadi kayak, tapi every season itu semua punya tantangannya sih. Makanya jadi ibu itu emang pembelajaran sepanjang masa. Pelan ya suara gue. Harus gini aku ya. Itu jadi ibu pelajaran sepanjang masa. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, selalu bilang I love you. Karena kalau kayak kami udah nggak punya lagi ya mohon maaf lah. Iya. Iya, betul. Oh, iya juga ya, Kak. Dan kalau baru lahiran pasti kayak nggak berbentuk gitu kan, Kak? Pasti. Nggak betul. Aduh, bukan lagi lah, Kak. Kerjaan kita ya ampun. Yang penting anak dapat susu aja, ganti pampersnya udah itu aja. Iya. Mamanya kayak berharga. Semangat ya Lip, Olip bentar lagi ya Lip. Iya, sama juga kayak kakak itu tadi. Ya ampun, anakku udah 4,5 tahun loh. Nggak akan Aku pernah harus ngurus bayi lagi gitu ya ampun. Makanya kan udah aku bilang dari kemarin angka 2 paling benar tiap 2 tahun buat. Iya ya. Tapi ini gampang aja ya. Di pabrik ya. Akhirnya tutup pabrik udah aku. Tutup pabrik. Udah tutup. Aduh, ini ada siapa lagi nih? Oh Elio, kayak mana cerita kau yo? Elio.
Sebelum terakhir Bang Rio lah nanti. Dan tutup doa dia. Rio, are you still there? Atau udah ketiduran dia dengan cerita-cerita indah ini? Bang Rio lah, Bang Rio kalau gitu. Bang Rio, Shalom. Ah, Kalau apa tuh? Gimana cerita Sorry guys. mentalmu? Ya, Bukalah apa ya? kameramu. Ini lagi bukalah sama kamera. Fluid. Gimana cerita mentalmu? Oh, dari mana mulainya ya? Kalau kita cerita mental, eh, mungkin kita tumbuh dari keluarga yang berbeda-beda ya. Artinya kebiasaan-kebiasaan di keluarga kecil, keluarga kita dulu itu membentuk mental kita. Nah, kebetulan memang di keluarga kami dulu, ya karena kurang dekat ke orang tua mungkin ya gitu. Jadi kita itu kayaknya eh, menjadi pribadi yang tertutup gitu loh. Artinya kita dulu tidak punya teman untuk bercerita gitu. Jadi semua kita pendam sendiri Hmm, karena orang tua sibuk kan kerja. Cuma memang kebutuhan ekonomi, keuangan cukup. orang tua penuhi gitu kan. Ya, cuman kalau kita punya trouble di sekolah atau di mana lah kita gitu kan, kita nggak punya teman cerita. Nah, akhirnya aku tumbuh dengan mental yang seperti itu. Artinya kalau punya masalah itu nggak pernah diceritain gitu. Cuma dipendam aja, dipendam. Ya paling berdoa. Ya makanya sampai sekarang aku tuh nggak punya temen yang deket lah istilahnya gitu. Teman deket, artinya teman curhat itu nggak ada sampai sekarang. Istrimu enggak? Istri iya, istri lah. Oh Yo, maksudnya, gimana ya Rio ini? maksudnya dulu itu kan sebelum Diakui. menikah. Oh, Iya, jadi nggak ada temen cerita, beneran teman cerita itu nggak ada gitu loh. Hmm, Karena aku memang ya berangkat dari keluarga yang seperti itu. Jadi semua permasalahan hidup ini aku cuman pendam aja. Jadi berdoa, udah itu aja berharap semuanya itu bisa berlalu dan ada jalan keluarnya dan kita bisa mulai dari sesuatu yang baru. Jadi kalau dibilang dulu memang isu-isu mental ini kan tidak terlalu booming ya, nggak seperti sekarang di zaman media sosial ya. hmm. Artinya sekarang itu orang Sedikit. sudah banyak membahas di media sosial masalah mental kan gitu. Dan ternyata setelah disurvei di Indonesia ini banyak juga ternyata orang-orang yang mempunyai mental yang bukan bermasalah lah kita bilang ya. Jadi cerita-cerita lihat di berita banyak sekarang orang bunuh diri, banyak Hmm. juga orang yang eh, depresi gitu kan. Sebenarnya sih kita juga harus membatasi loh bermain media sosial ini sebenarnya ya. Of course. Kalau menurut aku pribadi ya, betul. karena di media sosial ini terlalu banyak informasi yang kadang-kadang itu membuat kita itu jadi nggak bersyukur atau membandingkan lah, mengcompare hidup kita Betul, dengan orang betul, lain gitu. betul, betul. Jadi karena kita mengcompare kan, si Anu seumuran saya, contoh kita lihat orang, seumuranku udah punya ini, pencapaiannya udah ini, udah ini, udah ini, udah ini kan gitu kan. Kita compare, kadang teman-teman kita yang seumuran kita, ih kok enak kali hidupnya ya, gini, 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 gini kan gitu kan. Kita compare, akhirnya Ya, eh yang jadinya sakit. kita susah, jadinya kita mana ya? Jadi kurang Fail. bersyukur, jadinya Betul, pikiran kita negatif. eh, betul. Setuju. jadi kita gampang ini, gampang apa namanya ya, gampang membanding-bandingkan gitu. Jadi nggak pede juga gitu, jadi insecure. Jadi akhirnya potensi yang dalam diri kita itu tidak bisa kita maksimalkan karena insecure tadi kan, nggak pede. Mungkin seperti seperti itu. Kalau aku menurut aku sih media sosial ini udah terlalu banyak informasi yang kayaknya
perlu kita batasi lah mengenai mental ya, tapi ya kita bahas mental karena eh, kalau di sekarang mental itu, kalau dulu kan ada yang cerita, baru ada yang bilang kan, kau baru gitu aja udah down gini 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 gini. Nah dulu kita menganggap itu hal yang biasa ya. Mungkin cara didik orang tua kita juga gitu dulu kan. Jangan mau apa gitu, jangan mau menyerah gitu, atau jangan diingat ya, jangan mau apa kalah lah dengan keadaan gitu. Nah tapi sekarang susah, beda situasi gitu. Kalau ada sesuatu orang bermasalah, semakin kita gituin, itu dia semakin drop mentalnya biasanya. Padahal sebenarnya kalau aku tengok-tengok di media sosial ini ya, media sosial, sebenarnya kalau bagi orang-orang yang punya mental bermasalah itu cuma pengen didengarkan sebenarnya ceritanya. Dia pengen didengarkan, dia butuh dicarikan solusi atas kondisi dia yang dialami saat itulah gitu. Jadi mungkin dia belum menemukan lingkungan atau tidak punya tempat untuk bercerita gitu. Nah, memang tidak kekuatan orang itu beda-beda ya, untuk menghadapi kehidupan ini kan. Ada yang menganggap, ada orang, ada satu masalah bisa bisa beda responnya orang dengan orang lain satu dengan orang lain gitu. Tapi ya dari penjelasan tadi sih ya, eh, apa ya, mental itu bisa kita inilah, bisa kita sembuhkan lah kita bilang ya. Memang intinya sih lingkungan, eh, sering berdoa, sering inilah, memberikan waktu untuk berdoa, merenung, dan mensyukuri. Kadang memang hidup ini kan up and down, kadang kita di bawah. Tapi ya, kalau itu pun sedang di bawah, Tuhan pun pasti punya rencana, ya kita cerita gitu. Nah, kalau teman-teman punya teman bisa cerita, itu anugerah lah, aku bilang. Bersyukurlah ada tempat untuk cerita gitu. Apalagi kalau ibu-ibu kan, udah ngurus anak, ngurus suami gini kan, ngurus rumah. Kadang suaminya juga nggak dengerin kan cerita ibu-ibu ini kan. Belum tentu direspon kan gitu. Mungkin ya kalian punya teman cerita tuh sangat membantu lah sekali. Ya kalau dari pengalaman aku sih ya gitulah, karena mungkin dari keluarga tadi ya, kita udah dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya respon kita terhadap suatu kondisi, case permasalahan itu bisa beda gitu. Ya kalau aku sih percaya semuanya bisa disembuhkan, semuanya bisa pulih kan Amin. gitu. Cuman Amin. kalian butuh teman untuk cerita aja sebenarnya. Orang yang punya mental, diperhatikan, orang yang punya masalah mental itu pengen diperhatiin, pengen didengarkan ceritanya, pengen dicarikan solusi juga sebenarnya dengan atas kondisi dia gitu. Dari aku itu aja sih, Ki. Mentalmu sehat kan? Iya, mental berproses lah. Artinya saya pun juga sedang ada problem sebenarnya di pekerjaan. Jadi gimana ya, namanya udah kepala rumah tangga, punya problem pekerjaan, ada anak istri yang harus dibiayai, apalagi biaya hidup sekarang termasuk tinggi ya. Mungkin ibu-ibu rumah tangga tahu lah sekarang gimana ya, atau bapak rumah tangga Bapak rumah tangga untuk ya. menghidupi keluarga itu gimana ya sekarang ya, dengan kebutuhan yang serba mahal, sekolah. Bayangin lah kalau kita punya problem di pekerjaan, itu gimana caranya kita bisa survive, bisa mencari solusi ya atas keadaan itu. Kayak Jadi gundah kali yo ikut tengok lah. Tenang ya, tenang ya. Kayak apa kau? Kayak stres gitu. Jangan tunjukkan stres. Positivity. Positivity. Stres pun bikin positivity gitu loh. Iya, itulah Bang lagi dicoba. Cuman ya Ya, kadang kan reality ini kan apa namanya ya, betul. situasi itu yang mempengaruhi. Artinya real. Ini kan situasinya sedang
dalam situasi Wih, yang lagi kurang baik ya. ongoing Jadi ini, lagi ongoing. jadi apa ya? Memang benar kalau kita punya masalah itu pikiran terus jadi kurang apa ya? Jadi bisa jadi down juga ternyata gitu. Cuman ya Terus mudah-mudahan lah bisa balik lagi. Amin. uangnya atau Oh ya. semangatnya, atau Enggak, semangatnya. semangatnya kan kalau kita semangat tuh Semangat ya pasti lah. ada ide-ide, ada inspirasi kan gitu kan. Lah. Betul, betul, betul. Ya intinya apapun yang lagi ongoing, semuanya itu akan menaikkan level kita. Aku percaya itu aja sih. Amin. Kalau Amin. udah nggak sanggup lagi kita, kata Tuhan kan dipanggilnya kita. Betul. Ya nggak sih? Dan Itulah setiap orang cerita punya itu. trouble-nya masing-masing. Iya, Semangat. itulah Semangat. cerita yang kemarin yang viral itu yang ibu bunuh diri dia kan. Itu dia yang menyelesaikan, bukan Tuhan. Iya, itulah dia punya anak 2, Hmm, anaknya juga dibunuh gitu kan. Artinya sedih. dia nggak punya tempat lagi untuk bercerita sebenarnya kan. Iya, betul. Untuk Mungkin orang-orang menganggap masalahmu hadapi sendirilah, aku pun punya masalah juga kan gitu kan. Jadi dia nggak punya teman untuk bercerita. Terakhir itu tadi iblis tadi, roh jahat Iya. menggerogoti iman dan menggerogoti pikirannya gitu kan. Betul. Ya, akhirnya dia nggak sanggup mencari jalan kita seperti itu. Banyak juga artis pun banyak juga loh membunuh diri. Jadi kalau kita Banyak. bilang hanya bilang masalah uang, masalah apa, Belum, ya, enggak nggak itu juga, aja. nggak juga gitu. Enggak. Iya, enggak. Selalu Nah, kalau. Tapi aku pengen nanya Kak Cik, Kakak setuju hmm. nggak kalau ada yang bilang orang yang orang yang membunuh diri, memilih bunuh diri karena depresi atau gangguan mental itu pasti orang yang nggak kenal Tuhan. Setuju nggak? Enggak juga. juga Bisa aku. jadi Nggak dia juga, kenal Tuhan, nggak tapi juga. dia tidak berhubungan sebenarnya. Gimana bilangnya? Berarti belum Iya. tentu ya. Dia pasti Sepakat tahu. ya. Belum. Maksudku yang nggak dekat sama Tuhan gitu loh, yang Oh. kayak mana ya, yang Relatif juga. hubungan pribadi dengan Tuhannya itu tipis lah ya dibilangnya. Nggak dekat gitu loh, nggak intim gitu. Mungkin lebih masuk akal kita nggak in relationship with God. Kayak tadi yang si Ya. Felicia bilang. Iya, nggak intim. Kalau nggak karena dia baca firman, mungkin dia nggak bisa. Ngomong pun nggak bisa gitu. Bisa gila lah pokoknya gitu. Emang betul. Kalau itu menurutku masuk akal sih. Iya, berarti benar kan? Karena dia nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenal mungkin kenal, tapi sebatas kenal gitu loh. Nggak Nggak yang tahu. erat Kita nggak tahu hubungannya. Tuhan kita siapa, sebesar apa dia, kita nggak memahami itu lebih tepatnya. Dan itu karena tadi dia tidak berkomunikasi, itu balik lagi ke situ sih. Ya. Makanya kalau stres jangan kalian malu. Aku kayak gitu orangnya. Aku ngomong aja sama temanku, aku lagi nggak punya uang misalnya kayak gitu. Aku lagi nggak mood. Aku lagi kayak gini gitu. Aku mau berusaha to be real gitu. Ini kayak gitu. Jadi kayak dengaran nggak suara motor? Jadi kadang-kadang kan ada orang misalnya gini nih, misalnya kayak Bang Coki cerita. Walaupun misalnya aku tuh worship leader, aku kan manusia juga, bisa stres juga, bisa in trouble juga kan. Tapi aku harus back to the Bible-nya cepet gitu. Gak boleh kayak orang dunia yang nyarinya itu ke dunia gitu. Itu bedanya gitu. Karena firman Tuhan juga bilang, I give you peace, kata Tuhan. Don't let your heart be trouble. Gitu loh. Jadi, dan harus fearless gitu. Fearless lagi, fearful. Kayak maksudnya kayak kita tuh harus back to the Bible memang. Mau seberapapun, mungkin tuh kayak klise ya. Kalau kita yang nggak di in God, kita yang belum, tapi kita nggak boleh menghakimi orang yang belum. Itu aku pengen bilang sama kalian juga. Jangan pernah ngakimin orang tadi dengan kalimat-kalimat yang makanya kok baca firman, makanya enggak, dia belum. Dia lagi ada di level yang belum, dan kita nggak boleh paling lebih benar daripada dia. Iyalah. Mungkin kita bisa mulai dengan yuk kita baca, yuk kita berdoa,
Lebih baik lakukan bersama gitu. Jadi metodenya kalau kita lagi ketemu orang yang lagi galau banget, metodenya adalah jangan banyak bicara. Itu kalau aku. Biar dia yang bicara. Biar dia keluarkan semuanya. Kalau kau nggak tahu dan kau bingung mau ngasih solusi apa, lebih baik ajak dia berdoa. Itu aja sih. Gitu loh. Itu sih kira-kira ya kan. Gitu. Ada lagi. Mama Liandra mau tutup doa dia makanya masuk nih. Enggak ya. Jangan tambah-tambahin pusing Enggak ya. kepala aku. Mana dia? Jadi Mana dia? kayak gitu kan, weh. Jadi mental issue makin 2025 ini makin nyata. Jadi please itu Betul. valid, tapi Tuhan kita juga jauh lebih valid. Temperature. Amin. Itu benar adanya, tapi Tuhan kita juga benar adanya. Kasih dia Ya. itu nyata, dan itu yang harus kita ceritain ke orang. Gitu loh. Itu yang harus kita kasih tahu ke orang. Dan keep it alone. Your story itu bisa nyelamatin orang. Gitu. Ceritamu yang udah lewat bisa nyelamatin. Bahkan yang lagi ongoing, itu juga bisa nguatin orang loh. Walaupun kita ini lagi ongoing, terus kita nggak tahu jalan keluarnya kayak apa. Tapi kita cerita sama orang. Itu juga bisa ngeberkati orang loh. Jangan salah loh. Jadi jangan keep it alone. Share it. Apa yang Tuhan udah pernah lakukan dalam hidupmu. Itu cerita sama orang. Jadi kayak yang sesuatu yang mungkin kayak kita lagi di masa goncangan finansial begini, mungkin aku lebih tenang dari Bang Rio. Kenapa ya? Karena aku pernah diterpa badai kesulitan itu gitu loh. Yang besok mau makan apa aja aku gak tahu gitu loh. Aku pernah di posisi itu. Jadi kayak yang apa? Bagiku aku ngerasa kalau Tuhan dalam segi finansial itu hal kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita sebenarnya. Cuma pertanyaannya kita mau percaya, mau tetap pegangan sama dia, atau mau pegangan sama kekuatan kita sendiri gitu. Mungkin kalian juga yang punya masalah dengan kepercayaan diri tadi. Minta sama Tuhan tiap hari. Confident in God. Percaya diri karena Tuhan tuh beda percaya diri. Betul. Gitu loh. Karena bukan berarti kita nggak punya masalah, makanya kita bisa percaya diri. Justru karena kita percaya Tuhan ada, kita jelas identitas kita anak Tuhan, diciptakan berharga, mau orang ngomong apa tentang kita, itu nggak akan jadi kebenaran sama kita, karena kebenarannya adalah I am worthy. Itu loh, aku diciptakan begitu berharga, bahkan sebelum aku ditenun di kandungan ibuku, Tuhan sudah mengenal aku. Jadi better perkatakan firman. Gitu. Pada saat goyang perkatakan firman. Itu aja sih. Masalahmu nggak selesai, saya juga. Iya, enggak. Tapi mentalmu, imanmu, pikiranmu berbeda. Ya, betul. Betul. Itu sih kira-kira guys. Ada lagi yang mau kalian tambahkan? Sebelum kita tutup. Ya. Pertemuan kita malam hari ini yang luar biasa banget ceritanya. Sangat menguatkan dan sangat memberkati. Nggak ada? Aman? Ada yang mau didoakan? Aman. Boleh di kolom komentar. Bang Coki lah ya, tutup doa ya Bang. Iya, itu. Boleh ya Bang? Dibilang boleh. Boleh. Di kolom komentar ya guys. Boleh di chat yang mau ada doa khusus. Bang Coki akan support kita dalam doa malam hari ini. Sebelum doa, mari kita berfoto sekejap, bisa tak? Sambil kalian memikirkan apa yang mau didoakan. Kalau kami kesehatan lah ya Bang, luar dalam, mentally and physically. Yuk. Mana guys? Pasti yang masih bisa buka kamera. Dibuka guys. Lihat tadi nggak balik lagi ya weh. Rasa kejebak macet ya. Emang buka kamera? Udah, terbuka kamera Bang. Hah? Kamera Abang terbuka. Si Elio sama Priscilla, Kila. Oh, yang nggak nampak wujudnya itu ya? Iya, kalau bisa sekejap. Ayo Mak Li, buka lah kameramu dalam kegelapan. Iya. Aduh, kok dalam kegelapan ini ngeri kali. Yuk, mana nih? Elio, mana dari tadi buka kamera dia lagi nggak di. Oke lah, udah lah. Baiklah, saja yuk. Itu Kila udah nampak.
Okay. Ready guys? Satu. Oke, udah nampak Silvio. Kamar hotel. Oke, masih goyang-goyang. Ayo lagi naik. Oke, udah nampak juga ini. Iya. Oke, belum doa naik, foto naik. Bentar naik, foto Mau doa. dulu. Jangan-jangan mau memimpin doa dia. Ya, 1, 2. Oke, siapa yang ada topik doa boleh di kolom chat. Kita langsung doa aja ya, Bang. Iya. Oke, Bang. Waktu dan tempat Ya. aku persilahkan kepada Bang Toki. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Thank you, our Heavenly Father, for this gathering. You really show yourself in this LG meeting for today. Ya Tuhan, kami benar-benar begitu saling menguatkan pada hari ini, Bapak. Bapak, Kau letakkan kami di dunia ini. Kau izinkan kami menjalani hidup di dunia ini. Karena Engkau punya rencana bagi kami, Bapak. Dan ketika ada masalah dalam hidup kami, bukan berarti kami sendirian, Tuhan. Yang hanya bisa kami lakukan adalah meminta kepadamu. Apapun masalah kami itu, Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang menyelesaikan masalah kami itu. Ajarkan kami, Tuhan, untuk tetap mengandalkan Engkau melalui firman yang telah Engkau ajarkan, Bapa. Bapa, firman-Mu itu luar biasa, ya dan amin. Tuhan, begitu juga untuk segala masalah-masalah kami, Bapa, yang berkaitan dengan masalah mental, masalah kejiwaan. Bapak, kadang-kadang kami tidak paham sebenarnya yang sedang kami alami itu adalah masalah mental atau kejiwaan, Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini adalah bahwa Engkau tidak akan membiarkan masalah mental atau kejiwaan yang ada pada setiap anak-anak-Mu ini itu akan merusak kehidupan kami, akan membuat kehidupan kami itu menjadi hampa. Bapak, karena Engkau punya rencana pada masing-masing kami, supaya kami tetap kuat dan mengandalkan Engkau. Sama seperti satu lirik yang pernah saya simak, Bapak, di mana di situ diungkapkan bahwa ada suatu kekuatan yang baru ketika masalah itu tetap terus datang, dan itu benar-benar benar. Dan itu kami percaya bahwa itu adalah pekerjaan-Mu, Tuhan. Karena kalau kami tidak mendapatkan masalah, kalau kami tidak mempunyai problem-problem, makanya kami tidak bisa menjalani hidup ini. Walaupun ketika kami menghadapi masalah itu sampai kami mengalami masalah mental atau kejiwaan, tapi itu merupakan satu bagian atau proses yang telah Engkau rencanakan bagi kami. Dan Engkau tidak akan biarkan kami terhanyut di dalamnya, Bapa. Untuk itu, Tuhan, jangan Kau biarkan kami sendiri, Bapa. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dalam bentuk masalah apapun yang kami rasakan, supaya kami bisa tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan siap menghadapi apapun yang harus kami hadapi di dunia ini. Engkau izinkan masalah terjadi. Engkau tidak membuat masalah itu, Tuhan, tapi Engkau izinkan masalah itu terjadi pada setiap kami yang hadir dalam LG online ini, dan juga teman-teman rekan yang tidak bisa bergabung, di mana mereka juga mengalami hal yang sama. Engkau punya rencana, Tuhan, membuat kami itu mengalami hal itu semua, supaya kami itu bisa lebih dibentuk lagi. Karena kalau kami tidak dibentuk, Bapa, kami tidak akan mampu, tidak akan punya kekuatan, sama seperti ketika kami harus menanggung beban. Tapi kenapa kami bisa mengangkat beban itu, Tuhan? Itu karena kami memampukan diri, karena kekuatan yang tidak disangka-sangka itu akan datang, Bapak. Karena kekuatan dari pikiran, hal-hal yang sifatnya positif itu tetap kami junjung tinggi.
di mana kami juga tetap Engkau ajarkan Bapa. Yang terpenting Tuhan adalah bahwa tetaplah kami Kau ingatkan untuk mengandalkan Engkau, tunjukkan dirimu Bapa. Walaupun di sini mungkin belum percaya bahwa kekuatan Tuhan itu adalah segala-galanya, Engkau tunjukkan dirimu Bapa melalui begitu banyak hal. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa ketika kami menghadapi apapun yang harus kami hadapi. Jangan biarkan kami lari Bapa. Jangan biarkan kami mengalihkan segala sesuatu, tapi biarlah Engkau yang mengambil alih supaya kami bisa tetap berfokus kepadamu jika kami harus menghadapi apapun dalam kehidupan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, pertemuan kami pada hari ini juga bukan disengaja, walaupun banyak kami yang muncul tidak pada waktunya Tuhan, yang mungkin telat atau dan sebagainya, termasuk saya Bapak yang dipercayakan sebagai penutup doa ini. Tapi Tuhan, apa yang kami share pada malam hari ini menjadi itu merupakan artinya itu suatu saling menguatkan Bapak. Apa yang kami share itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak dipandang seberapa complicated atau seberapa sederhananya yang kami share itu. Terima kasih Tuhan, tetaplah satukan hati kami di dalam di dalam LG ini, dan biarlah setiap meeting LG yang kami lakukan itu bermanfaat dan membuka cakrawala kami yang baru, dan juga untuk kami supaya tetap menjalani kehidupan ini dengan komunitas, bukan dengan sendirian Bapak. Dan biarlah komunitas itu dinaungi oleh Engkau Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Elio, kau nggak minta doa tadi yang Abang Coki? Doain dia, weh, lagi mau lomba, weh, biar menang. Katanya kalau dia menang nanti dia bawa oleh-oleh. Oke. Amin. Bantu Semoga doanya ya, Bang. menang. Lomba apa Amin. dia? Lomba apa? Lomba buat miniatur. Membuat miniatur. Iya, miniatur kapal finisi. Wow, keren loh itu. Iya, art benar. itu. Itu wakili kampus kok dia sampai ke Makassar. Mudah-mudahan menang. By the way, Bang Coki Pardede ya? Pardede? Enggak. Bukan, itu Coki yang lain. Itu Coki yang lain. Itu Coki yang lahir sesudah aku. Jauh sesudah aku. Jangan kau ganti-ganti marganya, Nomi. Boleh di grup Coki Pardede loh, Kak. Serius. Coki Pardede, mana ada Coki Pardede? Udah mau aku bilang itu. Astaga. Bang Coki apa? Kasih tahu lah Bang Coki apa? Aku si Pahutar. Oh. Si Pahutar, Marga Langka. Coki Pardede itu ya, pelawak ya, bukan sih? Kok Coki si Tohang? Enggak Bang, itu stand up comedy. Stand up comedy. Oh, stand up comedy ada ya? Iya kan, bener kan? Astaga.